Masih terkait protokol kesehatan, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu menemukan sejumlah pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan kubu paslon saat menunggu hasil pemungutan suara di gedung Bawaslu Jakarta. Saat ini sudah ada produser lapangan CNN Indonesia, ada Ausirio Ndolu. Rio, selamat siang. Setelah kemarin gelaran pilkada, apa saja temuan dari Bawaslu terkait dengan pelanggaran terutama untuk hal protokol kesehatan? Ya, selamat siang Reinhard. Memang benar sekali hingga pada hari ini, satu hari pasca pemungutan suara pada Pilkada serentak 2020 kemarin, hingga pada hari ini Bawaslu masih terus melakukan pencatatan terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi baik secara teknis penyelenggaraan Pilkada maupun protokol kesehatan yang dilakukan baik oleh paslon ataupun petugas KPPS maupun dari masyarakat-masyarakat yang berpartisipasi dalam Pilkada serentak 2020. Nah, untuk memberikan informasi ataupun pencatatan yang cepat, karena itu Bawaslu menggunakan salah satu teknologi aplikasi yang memang disiapkan untuk Pilkada serentak 2020 ini, yakni Siwaslu atau Sistem Pengawasan Pilkada 2020 yang memang sudah cukup signifikan untuk digunakan pada saat ini, yang mencatat sejumlah pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dari pelaksanaan Pilkada di 270 daerah ini. Nah, untuk menjelaskan bagaimana lebih lanjut dan detail terkait dengan pencatatan dari Bawaslu terkait dengan pelanggaran teknis maupun protokol kesehatan, saat ini saya sudah bersama dengan anggota Bawaslu Muhammad Afifuddin. Selamat siang Pak Afif. Selamat siang Mas. Ya, kalau kita lihat di sini ada grafis terkait dengan pencatatan dari sistem pengawasan pilkada yang baru saja berlangsung kemarin. Ini kan baru dilaksanakan satu hari dan pencatatan langsung tersedia di sistem ini, begitu Pak. Apa yang bisa dijelaskan dari sistem ini? Bagaimana sistem ini mencatat sejumlah pelanggaran-pelanggaran yang terjadi baik dari protokol kesehatan maupun pelaksanaan teknisnya, Pak? Iya, Siwaslu ini kan sistem untuk mempercepat hasil pengawasan kita bisa tarik. Kedetailan dari informasi lanjutannya ada di formulir pengawasan yang dipegang semua pengawas TPS. Jadi pengawas TPS datang ke TPS, kemudian mengisi beberapa pertanyaan yang sudah kita siapkan untuk kemudian kita tarik hasil cepat hasil pengawasan. Selain itu, C1 hasil pemungutan suara di TPS itu didokumentasikan dalam bentuk foto. Jadi selain mendokumentasikan hasil, kita juga merekam proses yang harapannya mempercepat kita bisa menyampaikan ke publik apa yang terjadi dalam proses pemungutan suara dan penghitungannya di hari H pemungutan suara tersebut. Nah, Pak Afif, kalau kita bicara soal protokol kesehatannya, pelanggaran protokol kesehatan yang sudah tercatat di sistem ini baik dari masyarakat ataupun petugas ataupun paslon, ini bagaimana kita lihat di sini? Apakah masih infonya ada petugas-petugas yang masih terpapar COVID-19 selama hari H? Bagaimana menjelaskan hal ini, Pak? Nah, itu kan yang dilakukan semua petugas selain KPPS dan juga pengawas kita kan adalah di rapid atau antigen itu ya. Nah, jadi kira-kira yang pasca rapid itu reaktif dan belum atau masih dalam proses menunggu hasil dari swab dan seterusnya, itu petanya seperti itu. Jadi kalau kita lihat 1000 berapa itu hanya sekitar 0,2% sih dari jumlah seluruh TPS gitu. Nah ini kalau tadi kita bisa lihat ini di sini Pak, ini artinya di sini sudah ada sejumlah catatan begitu ya, pertanyaan. Bisa dilihat dari sini P5, contohnya terdapat petugas KPPS yang terpapar COVID-19. Datanya ada 631 TPS. Artinya ada 1631 titik ya, 1631 dari 290-an jumlah TPS yang pilkada. Nah, kemudian misalnya kita lihat lagi yang paling menonjol nih 8.879. Pertanyaan 9 kita cek misalnya. Pembukaan pemungutan suara dimulai lebih dari pukul 7. Nah, ini sebenarnya catatan teknis kita di mana setiap pelaksanaan pemilu kita ingin tahu sebenarnya kepatuhan petugas membuka TPS sesuai aturan itu kan jam 7. Ada yang lewat karena apa? Nah, kedetailannya ada di formulir hasil pengawasan, tapi informasi cepatnya ada loh 8.879 TPS telah dibuka. Apakah karena kehadiran petugas yang telat atau karena memeriksa surat suara dan lain-lain yang telat dan seterusnya. Jadi ini sebagai informasi awal untuk memotret situasi pemungutan suara secara
rata-rata di Indonesia seperti apa begitu. Oke, artinya memang kalau dari teknis penyelenggaraan masih ada sekitar 8.279 ini yang paling banyak ya. TPS yang buka kurang dari jam 7 pagi begitu. Kalau untuk protokol kesehatan artinya petugas yang terpapar COVID-19 ada sekitar 131, Ada 1.631 juga dan misalnya ini Mas, apa namanya, fasilitas cuci tangan ya. Itu juga 1000-an yang kemudian belum tersedia. Apa yang kita lakukan? Sebenarnya kita langsung menyuruh mereka untuk melakukan perbaikan, komunikasi secara baik dengan petugas untuk segera perbaikan. Nah, Mas lihat kan tadi datanya hilang masuk itu berarti ada update, ada data masuk, ada baru gitu. Dihitungnya ini memang per menit ini ada data yang masuk. Iya, kalau sekarang data barusan kita rilis itu sudah 211.000 TPS, jadi ya kurang sedikit lagi sebenarnya. Dari sisi apa yang kita targetkan dengan beragam tantangan jaringan dan lain-lain, kami merasa ini sudah melampaui ekspektasi kita. Termasuk yang menarik itu dokumen seluruh hasil pemungutan suara di TPS hasilnya. Berapa perolehan si A si B itu sudah kita dokumentasikan dalam formulir yang sudah ditarik di Sifaslu ini. Ada satu pertanyaan menarik Pak Afif. Ini kemarin kalau kita pantau di lapangan begitu, bagaimana setelah hasil sementara, quick count sementara ini keluar, dirilis begitu, ada beberapa paslon yang sudah mengklaim kemenangan walaupun sifatnya masih sementara. Nah, mereka menggelar pertemuan dengan masyarakat gitu, atau menggelar konvers. Ini kan cenderung melanggar protokol kesehatan. Dari Bawaslu sendiri, bisakah memberikan sanksi ataupun sanksi lanjutan seperti apa? Iya, sebenarnya begini. Pertama dari sisi teknis, tidak ada atau belum ada pengumuman resmi siapa yang menang. Tentu kita menunggu proses manual yang dilakukan teman-teman KPU karena masih rekap. Pertama, kedua, situasi yang diatur secara ketat oleh aturan PKPU untuk menjadi tugas kita itu diantaranya adalah pengawasan saat kampanye. Nah, situasi di luar kampanye, di luar TPS sebenarnya itu tanggung jawab kita semua. Artinya begini, kerumunan apapun, orang punya hajatan, nikah, ngundang orang, melanggar prokes itu kan juga sudah menjadi kewenangan pihak lain, katakanlah keamanan, polisian, Satgas dan seterusnya. Jadi kita dalam posisi itu dari awal koordinasi dengan Satgas dan semua kepolisian untuk sama-sama bahu-membahu lah ya, karena kewenangan melekat langsungnya juga tidak ada. Ini artinya memang dihimbau untuk masyarakat untuk tetap peduli dengan protokol kesehatan, namun Bawaslu tetap bisa memberikan rekomendasi kepada KPU ataupun petugas kepolisian untuk tidak mengadakan. Yang mengembirakan sebenarnya kekhawatiran kita atas banyaknya orang misalnya nggak pakai masker maksa masuk ke TPS atau gerombolan orang ketika hari H itu nggak terjadi. Dan itu sudah kita antisipasi sebagai pencegahan. Nah, yang kita harus jadi catatan adalah bagaimana besok atau mulai hari ini rekap di tingkat kecamatan, kabupaten dan provinsi yang pilkada itu jangan sampai kemudian ada kerumunan karena semakin sedikit titik maka potensi orang semakin berkumpul semakin banyak. Termasuk dengan euforia kemenangan yang berpotensi dirayakan. Tentu kita harus ingatkan semua pihak, terutama teman-teman di tim sukses untuk tidak melakukan itu, pasangan calon dan juga pastinya pemilih kita yang juga pasti terlibat kan dalam proses-proses itu. Terima kasih banyak Pak Afif. Ini artinya kita menghimbau kepada seluruh masyarakat, baik juga paslon juga, untuk mengingat bahwa tahapan pilkada belum selesai jika tak ingin ditindak oleh Bawaslu gitu Pak ya. Baik, terima kasih Pak Afif informasinya, sehat selalu, selamat bertugas kembali. Ya, itulah informasi dari anggota Bawaslu Muhammad Afifuddin yang menjelaskan bagaimana pelanggaran-pelanggaran yang masih terjadi selama gelaran pilkada serentak yang sudah berlangsung kemarin, dan ia juga mengingatkan bagaimana pasangan calon maupun masyarakat ataupun seluruh petugas KPPS ataupun dari KPUD setempat juga untuk menghimbau dan mengingatkan kepada masyarakat bahwa tahapan pilkada belum selesai, sehingga Bawaslu di sini masih bisa memberikan peringatan maupun sanksi kepada masyarakat ataupun pasangan calon yang melanggar protokol kesehatan yang sudah ditetapkan di PKPU nomor 6 tahun 2020. Reinhard. Baik, terima kasih Ausirendolu langsung dari Gedung Bawaslu di Jakarta.